papel-papel saja ukurannya ya, atau sebesar nodul aja ya. Tapi kalau dia sudah lebih besar, 2 cm, 5 cm, 10 cm, lipoma ya. Kemudian ada juga tumor di dermis juga ada saraf kan, membentuk saraf schwannoma namanya. Nah, di dermis juga ada kan pembuluh darah. Tadi tuh gambarnya tuh ada sel saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, saraf, pembuluh darah. Itu menjadi hemangioma. Ada jaringan ikat di situ menjadi fibroma. Kalau menjadi lebih padat lagi, kolagenoma, kolagen. Nah, ada juga yang tambah ya, siringoma ya, yang tumor kelenjar keringat ya. Makanya itu yang kulit tadi itu harus dicermati baik-baik ya. Mana itu kulit tadi? Ini kan lapisan kulit ya. Kalau stratum corneumnya terangkat, makanya dia itu bulanya tipis. Ada juga yang pertengahan, intraepidermal blister. Jadi ada yang corneal blister. Blister itu melepuh ya. Ada yang intraepidermal blister. Ada yang betul-betul semua terangkat, mulai sel basal ini semua terangkat. Ya. Makanya dia subbasal ya, blister. Oh mana ya, ini juga. Oh, mana lagi yang gambar kulit. Nah, ini kulit toh, ya kulit. Ini lihat di dermisnya itu banyak komponen. Kalau dia jaringan ikatnya menjadi tumor fibroma. Kalau pembuluh darahnya menjadi tumor hemangioma. Kalau pembuluh limfonya jadi ini limfangioma. Ya. Kalau ini kelenjar keringatnya ini kalau menjadi sedikit kecil-kecil siringoma ya, siringoma. Yang kalau menjadi tumor ya, siringoma. Mana lemak-lemak? Lemak-lemak di sini. Ini kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini. Ini kelenjar minyak tersumbat menjadi komedo. Kalau menjadi tumor dia menjadi siringoma. Ya. Kadang-kadang juga santoma ya. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Epidermis, dermis, subkutan ya. Kita pelajari tadi macam-macam lesi ya, lesi-lesi di kulit. Apakah itu lesi bakteri, virus, jamur ya. Ya. Atau mungkin sudah autoimun ya, dan parasit tentunya. Apa kelainannya itu hanya di epidermis atau sudah melibatkan dermis ya, yang seperti tadi yang ulkus ya. Begitu juga pada tumor. Tumor itu apakah hanya di epidermisnya? Apa sudah di dermis atau sampai subkutan ya? Atau bisa juga di bawahnya subkutan kan sudah ada otot ya. Nah, ini kulit bisa terjadi penyumbatan ya. Penyumbatan kalau misalnya komedo itu berarti kelenjar minyak. Ini yang komedo, kelenjar minyak ya, menyumbat.
menjadi komedo. Bahkan bisa menjadi infeksi sekunder, makanya bisa bernalin menjadi pustul ya. Kalau dia menjadi tumor, ini menjadi sebasea sel tumor ya. Saya ulangi lagi, sebasea sel tumor. Sebasea sel tumor karena kelenjar sebasea, glandula oil ya, kelenjar minyak. Ya. Sekarang ini melekat pada folikel rambut, makanya rambut itu sering berminyak ya. Walaupun tetap harus ada pembuluh darah di situ ya. Ada aliran darah tuh untuk memberi makanan pada rambut, folikel rambut. Kemudian ini kelenjar gland, kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat. Kalau kelenjar minyak pasti berminyak, kelenjar keringat kan seperti air aja ya. Nah, tidak berminyak. Kalau menyumbat inilah yang menjadi biang keringat. Tahu penyakit biang keringat, milariasis, milaria. Terutama daerah berminyak dan daerah-daerah yang tertutup. Itu karena penyumbatan. Tapi kalau menjadi tumor, siringoma ya, siringoma. Banyak lagi jenis-jenis tumor kelenjar keringat, tapi yang khas saja, yang banyak di daerah muka ya, siringoma ya, siringoma. Kalau menyumbat menjadi biang keringat, kalau ini yang menyumbat keringat minyak, komedo, menjadi tumor, sebasea sel tumor ya, sebasea sel tumor. Nah, ini pembuluh darah, limfoma, hemangioma menjadi tumor. Hemangioma, kalau kelenjar limpa, limfangioma ya. Kalau saraf ini menjadi tumor, schwannoma. Ingat ya, schwannoma. Schwannoma ya. Kalau jaring ikatnya menjadi tumor, fibroma ya. Iya. Kalau lipoma ini yang sudah dilipid, bukan lagi kelenjar minyak. Kalau lipoma itu sudah sel lemaknya menjadi tumor. Sel lemak menjadi tumor, yaitu yang kecil-kecil yang kita kenal sebagai xanthogranuloma. Kalau yang membesar, lebih besar lagi itu yaitu lipoma ya, lipoma ya. Jadi ingat ada xanthoma, ada lipoma. Xanthoma itu lebih ke daerah muka, apalagi di daerah sekitar mata ya. Orang-orang dengan kelainan hiperlipidemia ya. Iya. Kalau kelenjar minyak itu sebasea ya, kelenjar sebasea. Jadi bedakan sel minyak dengan sel lemak. Sel minyak ini kelenjar minyak yang sebasea, kelenjar sebasea. Ini lipid ya, lipoid, lipid ya. Ya, kita kembali lagi ke tumor ya. Siapa tahu masih ada tumor yang belum kita bahas. Oh, sudah habis ya. Oh, sudah. Tumor apa saja? Santoma sudah lipid ya. Santoma, lipoma, hemangioma, hemangioma cavernosum, hemangioma kapiler, ini storiform, fibroma ya, fibroma yang kolagenoma.
Fibroma begini aja fibroma ya. Oh, nefus. Ini tai lalat ya, nefus. Mengelompok saja gini ada kelompokan ya. Ini kelompokan ini nefus ya, nefus. Nefus penimbunan kelompokan sel-sel melanosit, nefus. Mudah-mudahan ini tidak keluar ya. Ini tidak jelas ini tumor melanositnya. Ini nefus, ini juga masih nefus ya. Nefus ya, bukan karsinoma sel squamous ya, bukan basal cell, bukan seborrheic. Ini masih kamu lihat kecoklatan begini berarti nefus ya, nefus melanositik. Ada yang nefus yang sudah mau ke ganas, masih precancer, nefus precancer atau nefus dysplastic ya, sudah banyak, sudah tampak begini ya, sudah aktif. Ini precancer ya. Ini berdoa mudah-mudahan ini bukan ini yang keluar ya, ya tapi yang penting kamu tahu teorinya. Nefus dibiarkan terus dia menjadi aktif, sebelum cancer dia menjadi nefus dysplastic ya. Nefusnya banyak ya, multiple nefus, banyak nefusnya ya. Nefusnya sudah bertambah banyak jumlahnya, bertambah besar ukurannya ya. Ya, apalagi kalau dia sudah mulai gatal, mulai nyeri ya, berdarah. Nah, itu sudah gambaran melanoma maligna. Nah, ini yang melanoma maligna ya. Mana ganasnya ini? Nah, ini ganasnya ya. Melanoma maligna ini sudah ganas. Jadi kalau ada gambaran begini, besok-besok ada gambaran begini, ini melanoma maligna ya. Melanoma maligna. Jadi nanti kalau praktikum kumpulan semua gambar-gambar ya. Dan tentu kalau ujian yang ditanyakan itu tidak mungkin lah yang saya ambil couplingnya untuk apa nama penyakitnya untuk yang kelompokan sistoma Manzoni telur-telur ya, enggak lah. Itu bagiannya orang parasitologi ya. Yang jelas apa yang ditunjuk sudah tahu, oh ini kumpulan telur parasit ya. Tapi nama penyakitnya untuk itu saya tidak ambil alih ya. Itu untuk penyakit-penyakit parasit ya. Tapi untuk tumor-tumor ini kamu fokus-fokus di tumor ya. Nah, mulai tadi seborrheic keratosis. Kemudian apalagi actinic keratosis. Kemudian ada lagi squamous cell carcinoma ya. Kemudian ada basal cell carcinoma ya. Basal cell carcinoma. Terus apalagi nefus, penimbunan nefus, tai lalat, nefus atau tumor melanosit. Kau bilang nefus, tumor melanosit itu sama, ya. Apakah sudah menjadi melanoma maligna, ya? Terus itu yang di kulit. Terus kalau yang di epidermisnya, apakah itu bisa hemangioma di situ, ya? Bisa apalagi? Bisa kolagenoma, kolagen ya, kolagen sudah bentuk massa kolagen. Kalau fibroma itu masih sejajar-sejajar begini ya, fibroma. Ya, jangan sampai salah ya, biar fibroma juga bisa salah ya. Ini tumor fibroma. Ini kolagenoma, ini hemangioma ya, hemangioma di lidah, di bibir ya. Ada kapiler-kapiler di sini ya. Ini pembuluh darah ya, hemangioma. Ini tumor lipid yang di daerah wajah, terutama lipatan masih kecil-kecil ya, sekitar mata.
bisa di hidung, bisa di pipi, tapi dia banyak ini di sekitar mata ya, santoma. Lipoma kalau dia lebih besar-besar ya, tapi di sini tidak ada ya. Di sini cuma ada santoma. Di sini juga saya tidak tampilkan siringoma yang tumor kelenjar keringat. Yang penting secara teori kamu tahu, oh tumor kelenjar keringat, keringat adalah siringoma ya, jadi bukan santoma ya. Ya, basal sel toh. Jangan sampai ada yang salah ya di sini basal sel. Basal sel ada berapa gambarnya? Basal sel seperti ini ya. Seperti ini juga pulau-pulau, pulau-pulau dengan palisading tepi-tepinya ya, palisading tepi-tepinya. Ini juga ada yang begini ya, pulau-pulau. Hmm. Ini yang santoma ini yang ini lipit-lipit ya, ini nih. Ini santomanya ini. Makrova banyak lemak-lemak ya. Yang ini hemangioma ini ya, hemangioma ini. Langsung kau fokus banyak perdarahan ya. Kalau banyak perdarahan berarti hemangioma itu ya. Tumor pembuluh darah yang masih mengandung tumor kapiler pembuluh darah yang masih mengandung bekuan darah ya atau eritrosit ya. Hemangioma. Hemangioma ada ini hemangioma, ada juga yang ini ya. Yang jelas ada bukan pigmen melanin ya, ini pigmen hemosiderin. Banyak banyak bekuan darah ya. Ini hemangioma. Jangan salah. Ini kolagenoma, kolagen toh kamu selalu dengar itu kolagen, kolagen. Nah, ini kolagen. Kolagen itu kolagenoma itu tumor jaringan ikat yang memadat membentuk kolagen, namanya kolagenoma ya. Ini masih fibroma ya. Yang sejajar-sejajar ya. Kemudian melanosit ada seperti ini. Apa yang ditunjuk? Oh, penimbunan pigmen melanin atau penimbunan pigmen melanosit ya. Ini masih juga ini gambarnya ya. Entah yang mana yang mau dikeluarkan ya. Ini juga mudah-mudahan bukan ini ya, karena ini tidak khas. Nah, ini yang sudah ini sama juga masih tumor melanosit, pigmen melanosit, nevus melanositik. Nah, itu sama semua namanya ya. Ini masih nevus melanositik. Tumor melanositik, nevus melanositik, nevus, bisa nevus to, ada juga yang dia lengkapi nevus melanositik, berarti betul-betul melaninnya toh, melanositnya banyak ya. Nevus, ya ini yang sudah displastik ya, yang precancer displastik, yang seperti ini ya, displastik ingat, ada gambar seperti ini. Displastik itu epidermisnya ini sudah tipis ya, ingat ya. Melanoma maligna juga begitu, pasti epidermisnya itu sudah menipis, ini sudah mulai menipis ya, tetapi belum menampakkan sel-sel yang malignanya itu yang dominan ya, tapi sudah mulai ini karena membran basalisnya masih utuh ya. Jadi kalau in situ atau masih displasia yang precancel itu selalu melihat sel basal, sel pagarnya. Karena ini melanositnya pagarnya masih bagus ini, jadi masih displastik ya. Kalau melanoma maligna itu sudah rusak pagarnya ya, sudah pagar-pagar epidermisnya terus tembus ya. Ini tumor-tumor ganas ini merusak epidermis. Dan pigmennya itu padat dan
ini sel tumor ini sel tumor ya. Ini sel tumor ini yang sel tumor. Jadi selain ada pigmen di sini, kalau dia cuma nefus saja, pigmen saja. Oh, nefus melanositik atau tumor nefus, tumor melanosit. Seandainya tumor pigmen saja yang seperti tadi ya, tapi ini sudah ada tumornya. Ingat, ini sudah ada tumornya ya. Ini 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 sel tumor melanosit. Asalnya melanosit ya. Ini sel tumor. Tapi masih ada terlihat penimbunan pigmen melanin toh. Nah, mungkin perjalanannya dari tai lalat saja, nefus biasa menjadi nefus displastik, akhirnya menjadi melanoma maligna, ya. Makanya itu kalau makin mau ke ganas itu nefus tai lalat itu berubah warna. Dulu kehitam-hitaman, kecoklatan pekat, sekarang makin mudar, makin coklat muda, makin merah, makin keputihan, coklat muda karena memang pigmennya masih ada, tapi pigmennya ini sudah menjadi sel-sel tumor. Jadi pigmennya itu berkurang warnanya, tak? Karena diisi sel-sel tumor, diisi sel-sel tumor ya. Ya, ini masih ada pigmennya, tapi ini sudah sel-sel tumor ya, sudah combine. Kalau yang nefus saja tidak ada sel-sel tumor maligna yang ganas ya, hanya penimbunan saja ya, penimbunan ya, penimbunan pigmen dan sel-sel ini belum ganas seperti yang tadi ya. Ini sudah menimbun. Tapi sebenarnya juga di sini sudah mulai ada sel melanosit ya. Selain penimbunan pigmen juga sudah ada sel-sel melanosit tapi belum dominan ya. Makanya ini nanti kalau ujian ini masih di batas penimbunan pigmen melanin nefus melanositik ya. Ini juga kan masih ada pigmennya sudah ada juga sel-sel tumor melanositnya tapi belum atipik, belum ganas ya. Tapi masih didominasi dengan penimbunan pigmennya yang masih dominan. Sehingga walaupun ada sel-sel tumornya juga ya, sel-sel tumor melanosit. Ya, tapi makin hari makin berkurang pigmennya ya. Belum ganas. Ini juga pigmen, ini juga tumor-tumor sel melanosit ya. Tapi masih berpigmen, belum ganas ini ya. Nah, beda tadi yang tadi pigmennya masih ada, tapi yang dominan itu sel-sel melanositnya yang ganas besar-besar. Nanti di praktikum apa itu kriterianya sel ganas? Ya, besar-besar, berbagai bentuk, berbagai ukuran, ya, hiperkeratin, hiperkromatin, dan nukleoli prominen, ya. Kalau yang hiperpigmentasi karena mungkin obat-obatan, sinar matahari itu kan belum membentuk tumor ya. Penimbunan pigmen yang berlebihan, namun belum membentuk sel-sel tumor ya. Dan dia tersebar difus melebar ya, tidak menggumpal membentuk gumpalan kelompokan penimbunan melanosit sel nefus ya. Sel nefus, sel melanosit itu sama ya. Ini karena waktunya tidak dibatasi. Ini squamous juga ya. Perhatikan baik-baik gambarnya. Ada beberapa squamous ya. Ada yang spindle begini, ada yang begini. Ini ada yang begini ya. Hati-hati yang ini ya.
Ada juga yang seperti ini ya. Ini karena diperdekat, ini pembesaran besar ini ya. Mana tadi yang kausa virus? Ini mirip-mirip kan? Yang virus ini, tapi dia kan ada ininya, vesikel-vesikelnya, ada blister, ada bula, ada cairan ini. Kalau squamous cell carcinoma kan tadi padat. Walaupun ada yang menumpuk begini, ada yang menumpuk, tapi kan masih ada yang rongga-rongga